Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46 apa? Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Kontestasi ini emang gimana ya, menarik banget ini. Ya kan, apalagi kemarin Pak Prabowo pada saat sambutan pada penutupan Kongres kemarin kan kebetulan memang ya entah diatur atau enggak oleh IO-nya Demokrat, Mas AHY dengan Mas Gibran itu, Mas Wapres ya kan, itu bersebelahan duduknya. Dan Pak Presiden dengan santai mengatakan ya kan, wah itu Mas Agus sama Mas Gibran sebelahan kelihatan kompak ya kan, padahal sebentar lagi mereka akan saingan. Nah itu kan dalam itu ya, lebih kurang seperti itu ya. Tapi kan bagus. Kira-kira maknanya apa itu? Bagus. Maknanya berarti itu bagus. Akan bersaing di Pilpres 2029 atau akan berkawan. Nah, tapi kan ingat nih Mas, kalau kita lari ke konteks itu, kalau saya melihatnya mungkin saja. Hari ini kita mesti melihat ya situasi rasional aja. Setelah eranya Pak Prabowo ya, berarti kok Pak Prabowo setelah era Pak Prabowo bukan bersaing dengan Pak Prabowo ya, karena Demokrat Mas AHY sudah menyampaikan tegas, Pak Prabowo maju lagi kita dukung. Itu udah tegas ya? Udah tegas itu. Di internal sudah gitu ya? Udah. Dan bahkan Pak SBY kan juga menyampaikan waktu itu ketika pertemuan di Hambalang, yang banyak beredar videonya itu, yang mendoakan Pak Prabowo yang memimpin 5 tahun ini, insya Allah 10 tahun. Ya kan ini kan bapak kami gitu. Ya kan founding father Demokrat, udah jelas ini berarti guideline-nya. Di bawah pun diskusi dengan Mas AHY selalu berbicara itu. Nggak ada Mas AHY misalnya harus wapres, nggak ada. Harus pres, nggak ada. Tapi kalau desakan dari DPD-DPD di daerah gimana? Ya ada komunikasi-komunikasi, tapi Mas AHY dengan tegas menyampaikan hari ini fokus kita bagaimana partai ini punya kursi DPR RI lebih banyak dari sekarang. Bisa 60, bisa 61, ini kita ingin kejar. Udah, kita ingin 5 besar. Hari ini kita masuk nomor 8 nih. Jadi fokus pada saat Kongres kemarin itu ya? Iya, kita ingin kembali ke 5 besar. Lalu yang paling penting lagi apa? Untuk bisa mencapai itu, kan kita hadirkan rakyat. Kita sukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Jadi nggak ada ceritanya, mohon maaf ya, kan ada lah orang-orang atau mungkin pihak-pihak tertentu yang suka menggunting dalam lipatan. Oh kayaknya mau decline nih. Enggak, kayaknya ada isu apa, gue kabur atau apa. Enggak, Demokrat akan bersama Pak Prabowo sampai titik terakhir. Siapapun pendamping Pak Prabowo nanti? Ya kita percaya dengan Pak Prabowo. Kita percaya dengan Pak Prabowo. Tadi, hari ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kita lihat on the right track kok. 100 hari ini menurut kami banyak hal yang sudah. Misalnya, ternyata Pak Prabowo 2029 kan janjinya begini. Pak Presiden itu kan didengar oleh seluruh masyarakat ya. Jika program-program saya semuanya berjalan dengan baik, saya akan menerima tugas dari partai saya lagi untuk maju, kan gitu ya. Nah, asumsinya anggap semuanya berjalan ya. Berarti misalnya ternyata ternyata Prabowo Gibran lagi. Apakah Mas AHY akan mendukung? Gini Mas, kita dukung Pak Prabowo. Kita nggak ngasih syarat, wakilnya harus siapa. Nah ini kata-kata kunci, silakan nih. Ini direkam nih kata-katanya. Kita mendukung Pak Prabowo dengan tidak ada syarat siapa wakilnya. Siapapun, dukung. Kita nggak ada. Ya, hari ini kita seperti itu. Kita percaya selama Pak Prabowo masih on the right track, ya kita akan dukung terus. Dan hari ini kita melihat ya, gimana ya Mas? Dalam Pilpres langsung ini kan udah jelas ya, incumbent itu udah punya peluang terbesar. Betul. Sulit kita. Tapi kan ya dan hari ini nggak perlu juga kita misalnya sibuk warawir harus menjadi wapres. Untuk apa? Apakah itu ada jaminan apa nih? Kan ada mitos nih. Kalau kita sih bilang mitos, kertas suara. Ya kertas suara jadi wapres naik nggak juga, gitu menurut kami. Hari ini kan Pak Prabowo sukses, siapa yang sukses?
Demokrat juga sukses lah karena Menko kita. Ada beberapa kader terbaik di dalam, ya kan? Kita ingin sukseskan itu. Kenapa? Suksesnya Pak Prabowo, suksesnya kami. Oke, teman-teman Gerindra mungkin akan dapat efek lebih besar. Ya wajar, presidennya dari Gerindra kok. Jadi kami ini menyadari itu gitu loh, ya kan? Ya kami tahu pemimpinnya adalah hari ini Pak Prabowo, presidennya, partainya jelas. Di atas kami namanya Gerindra. Ya jadi nggak perlu juga kita istilahnya apa? Kemajuan ya bahasa Jawa ya. Kemajuan. Iya, tenang aja. Apalagi Pak Prabowo kan ngomong, Mas Ahy kayaknya masih 25 tahun lagi. Iya. Jadi tenang-tenang saja dulu ya. Kan gitu kata Pak Prabowo. Masih panjang. Masih panjang gitu. Jadi kalau kami juga ya melihatnya tenang aja, nggak ada yang mesti diburu-buru. Dalam apa istilahnya tuh perjalanan hidupnya Mas Ahy. Semua itu akan datang pada sesuai dengan waktunya. Pilkada Jakarta berjalan, semua kan berproses nih. Ya kan, kemudian menjadi ketua umum. Tapi ingat loh, Mas menteri, Zaki, 2029 itu siapapun wapresnya itu sangat strategis. Ya bisa, satu sisi bisa ya, satu sisi. Tapi Mas jangan lupa, pernah nggak wapres menjadi presiden di Indonesia? Belum pernah sih. Nah, ini kan contoh. Ya, ini yang pilih yang dalam pilihan langsung nggak ada. Pilihan langsung nggak ada. Tapi yang pernah dari wapres menjadi presiden ada, dan itu ceritanya nggak enak untuk dibahas lah. Iya, udah kan gitu. Publik sudah tahu lah. Iya, makanya maksudnya ya hanya sebentar kan gitu. Hari ini tetap kita ini bagaimanapun kan namanya budaya Indonesia ini kan tetap number one ya gitu yang dilihat. Superstarnya adalah nomor 1. Selesai. Jadi kalau kami juga, tapi tadi Mas Ahy kan hari ini ketum partai. Dia ingin bagaimana di periode keduanya ini Demokrat bisa makin bagus. Dia fondasi sudah bagus, mau dikuatkan lagi fondasinya. Jadi fokusnya ke situ. Tetapi misalnya, oh ini ada Mas Ahy, ada Mas Gibran bersaing, ya nggak apa-apa. Silakan aja kok. Tadi Mas Zaki mengatakan bersaing. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini dan nanti Demokrat atau Mas Ahy menganggap Mas Gibran saingan atau tidak? Oh enggak. Enggak. Hari ini kita tidak melihat siapapun sebagai saingan. Hari ini musuh kita adalah diri kita, kata Mas Ahy. Iya. Bisa diterjemahkan seperti ya, apa? Maksudnya begini, kalau kita sibuk memikirkan orang lain, tidak fokus apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, ya kita yang akan fail. Gagal diri kita. Fokus kita adalah bagaimana kita menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Ada Menko Infrastruktur ini besar, Menteri PU, Menteri Transmigrasi yang kemarin disebut-sebut di Kongres kan? Betul. Disebut, diceritain panjang sama Pak Pak Prabowo kan? Luar biasa. Pak Presiden, dalam pidatonya hampir 5 menit. Puji-pujiannya hebat-hebat semua. Luar biasa Demokrat gitu. Dari Pak Presiden. Ya, betul, dan kan nyaman beliau di situ. Kok kami lihatnya nyaman, kita dekat segala apa, dan tamu yang hadir kan juga nyaman semua, ya kan, termasuk Mbak Puan misalnya kan. Nyaman, karena kita kan menghormati tamu. Kita punya gawean, siapapun yang hadir, kita hormati. Bahkan ada temannya Abang itu, alumni Demokrat yang di itu kan, si Tombul. Nah, itu aja teman-teman pada tepuk tanganin. Maksudnya ya kita respect kan kita. Maksudnya apa? Jadi kalau kita bicara mengenai tadi, ya bagaimana kita fokus nih gitu membantu Pak Prabowo. Karena suksesnya Pak Prabowo, suksesnya kita. Jadi kami nggak melihat ini persaingan, hati-hati. Mohon maaf ya. Siapa lagi? Mbak Puan, enggak, ini teman semua. Teman semua. Kalau katakanlah jalan sejarah membuat mereka mesti kontestasi satu sama lain, misalnya nih ada Mas Ahy, ada Mas Gibran, Pak Gibran wapres soalnya kan gak enak kita. Mbak Puan kan begitu. Ya biarkan aja rakyat yang memilih. Yang penting begini kalau Demokrat, ruang demokrasi harus terus dijaga. Jangan ada upaya jegal menjegal. Biarkan kompetisi itu berjalan dengan fair. Jangan ada yang dirasa punya potensi, lalu ada upaya untuk menjegal-menjegal. Nah itu kita nggak ingin. Termasuk yang di luar gelanggang hari ini. Benar. Silakan aja. Dia mau cari panggung apa, cari. Mau di roasting di mana-mana, silakan kan begitu misalnya. Tapi kalau dilihat dari sisi activity dan tanggung jawab yang sekarang diemban oleh Mas Ahy, dibandingkan dengan Mas Wapres ataupun dengan Mbak Puan, ya kan, anggaplah ini 3 orang muda yang punya potensi, ya toh. Mas Wapres kan nggak bisa juga kemajuan atau keduluan kan Wapres, ya kan? Kalau kemajuan tadi dianggap ingin ambil muka atau melakukan tugas yang bukan menjadi bidangnya atau tanggung jawabnya. Tapi Mas Ahy sebagai Menko, ya itu banyak sekali ruang untuk bisa melihatkan kinerja, ya kan, sosok. Apalagi kemarin tuh Pak Presiden bilang akan tugas besar membangun Giant Giant Seawall, kan dari utara Jakarta sampai ke Pulau Jawa. Itu kan pekerjaan besar. Gresik. Seandainya itu bisa dilakukan oleh Mas Ahy dengan baik sampai 2029, anggaplah sampai 2028,
itu kan sebuah panggung yang hebat buat Mas Ahaye, Mas Zaky. Dibandingkan dengan Mas Gibran, ya, yang hanya wakil presiden yang harus lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan hanya seremonial, yang tidak bisa diukur kinerjanya, ya kan gitu loh. Karena kalau Menko itu kan jelas, gimana Mas Zaky? Ini kan peluang besar ini sebenarnya. Begini. Jangan-jangan karena Mas Ahaye takut juga bersaing dengan Gibran nih. Bukan, nggak ada kayak gitu-gitu. Saya bukannya mancing-mancing loh ini. Kita hormat ya Pak Prabowo. Iya. Dan ingat Mas, Giant Siwul kalau sukses bukan sukses Mas Ahaye, sukses Pak Prabowo. Kami ini hanya pembantu di beliau di kabinetnya. Mas Ahaye itu orangnya begitu. Setiap dicek nih di setiap rapat, di setiap konferensi pers, di setiap doorstop sesuai arahan Pak Presiden. Satu, atau kami menjalankan ini selaras dengan cita Pak Prabowo. Arahan tadi begini, ini begini. Jadi bicara selalu Pak Presiden gitu loh. Nggak ada, ya memang ini kami berhasil begini, nggak ada. Bahkan misalnya harga tiket turun nih, ya kan, untuk pertama kali di Republik harga tiket turun ini taruh kemarin. Ya kan Mas Ahaye menginisiasi itu, ngumpulin sana sini menteri segala. Oke, ada Menteri Perhubungan, ya kan. Tapi kan beliau nih mengumpulkan berbagai pihak, ya kan. Agar ini harus jalan, gimana caranya harus jalan, harus bisa nih. Ini salah satu adalah milestone buat Pak Prabowo gitu kan. Pada saat itu apa yang disampaikan? Ya ini sudah Pak Prabowo, harga tiket harus turun. Bagaimana masyarakat nyaman di Nataru? Alhamdulillah kita bisa berhasil. Makasih Pak Menhub, Pak Menteri Perhubungan atas kerja kerasnya mengelola ini semua sehingga bisa terwujud. Terima kasih Pak Menteri ini, terima kasih. Nggak ada harga tiket turun, kami sudah berhasil menurunkan harga tiket. Masyarakat, ya kan, begini akhirnya bisa libur dengan nyaman. Nggak ada. Tapi sesuai dengan arahan Pak Prabowo. Terima kasih Menhub, terima kasih Menteri BUMN, terima kasih. Jadi nggak ada itu makan panggung tuh, nggak ada. Mas Ahaye itu inginnya apa? Semua memang kita punya kinerja bersama ya disampaikan. Dan ingat, suksesnya Mas Ahaye adalah suksesnya Pak Prabowo. Itu pola pikir kami. Bukan kita harus suksesnya, kenapa? Biar kita kelihatan. Nggak ada, nggak perlu. Tapi ingat juga Mas, ya panggung besar kata tadi, ya kan? Tapi kan resiko juga besar. Yang panggungnya katanya kecil, resiko minim kan? Oh, iya kan? Ya kan, masyarakat memantau juga, melihat juga. Kira-kira kan begitu. Nah, yang kami lakukan hari ini adalah bagaimana tadi semua kebijakan ini bisa benar-benar berdampak buat rakyat. Karena Mas, infrastruktur itu, ya, itu nyata. Sukses kelihatan, nggak sukses kelihatan. Jadi nggak bisa, mohon maaf, dengan narasi-narasi. Ya kan ketahuan kebangun atau enggak, ada tol kebangun apa enggak, jalannya mulus apa enggak, jembatannya ada atau enggak, betul nggak, bendungan ada atau enggak, bandaranya bagaimana, bagus apa enggak nih bandaranya sebagai konektivitas, kan perhubungan kan tadi PU, kemudian perhubungan, terus perumahan, bener nggak nih proyek perumahan buat rakyat kecil, ada nggak nih 5 tahun ini jalannya lebih banyak apa enggak dibanding sebelumnya. Itu kan nyata semua, nggak ada yang bisa pakai narasi apa namanya ya mohon maaf, nggak bisa nih dibilang sukses nggak sukses, itu nggak bisa dengan menggunakan narasi, tetapi fisiknya jelas kelihatan. Jadi ini adalah tadi, kalau dibilang sukses alhamdulillah ukurannya jelas, tetapi pada saat tidak sukses kelihatan juga jelas, nggak bisa pakai, mohon maaf nih contoh swasembada A misalnya, saya nggak ngomong swasembada, kan ada macam-macam swasembada nih, atau hilirisasi A gitu kan nanti kita nggak kelihatan bener ini sukses nggak sih, apa nggak kelihatan kan, ternyata bener nih kita bisa swasembada, tapi kan orang taunya dari mana, kan hanya angka, hanya laporan kan begitu. Tapi kalau ini kan jelas, wah jalan desa bla bla, lah jalan desa dulu nggak ada, kan gitu. Iya. Nah ini, jadi ini pun juga menjadi suatu tantangan bagi Mas Ahaye, bagaimana kami semua yang di dalam pemerintahan ini fokusnya di situ. Dan beliau ini kan juga, mohon maaf, hari ini misalnya, mohon maaf ya Mas ya, sampai hari ini kan nggak datang ke sini. Beliau sangat meminimalisir talk show. Karena bagi beliau adalah saya kerja aja, ketemu ayo di lapangan. Ada teman-teman yang talk show kebetulan di lapangan. Jadi kenapa tadi? Ya, saya mau kerja, dia bilang. Di lapangan kita ketemu, nanya mengenai apa yang baru saya kerjakan, saya sampaikan. Itu sesuai Pak Prabowo segala Pak. Jadi, tapi jika masanya tiba, jika Pak Prabowo tidak lagi memimpin negeri ini, ya Mas Ahaye pasti akan kita majukan. Oh itu Pak? Udah jelas. Oh asumsinya itu ternyata. Udah jelas tau kok Mas Ahaye, Pak Prabowo 2 kali kita dukung. Kan hanya 2 periode. 2034 saya sangat yakin Demokrat akan mendorong Mas Ahaye. Sangat yakin. Tapi kemudian Pak Prabowo nggak, saya puas lah 5 tahun, saya nggak mau jadi 2029 misalnya. Tapi kan partainya sudah meminta, kader sudah meminta. Dan kok bagus 5 tahun ini, ya mengapa
Tidak, lanjut lagi 2029 menurut kami ya, ini menurut Demokrat ya gitu. Tapi tadi pada saat Pak Prabowo tidak lagi maju kontestasi, insya Allah kami akan mendorong Mas Ahaye. Kader seluruh Indonesia itu komitmennya, ingin mendorong Mas Ahaye. Tetapi tadi untuk menuju ke sana ada bridgingnya. Partai ini yang diperbesar dulu. Oke. Kursi di DPR RI-nya kita ingin tadi 60. Fokus saja di situ dulu. Terus kemudian kinerja menteri-menteri kami harus mentereng dulu bahasa Pak Prabowo itu mentereng. Wow. Mentereng itu apa? Bukan baik saja, tapi kinerjanya harus outstanding, melebihi dari rata-rata. Nah itu penting. Nah itu kan komitmen kami kepada Pak Prabowo. Kenapa? Kalau kinerja kami outstanding, tentu kinerja Pak Prabowo kan juga outstanding di bidang yang dikelola oleh menteri-menteri Demokrat. Dan harapannya ini kan semangatnya sama nih, menteri-menteri dari partai lain. Karena apa Mas? Kinerja hari ini adalah kampanye terbaik untuk 2029. Jadi kalau misalnya ada momentum lain nggak ada, kita nggak ada pilkada lagi loh. Dan itu sudah dilaksanakan, sudah dimanfaatkan dengan baik oleh Betul, Mas tetap Ahaye. masih diingat loh, jangan dibilang bahwa Pak Pres nggak punya panggung. Pak Pres itu posisi nomor 2 di negeri ini loh. Kita menghormati Wapres. Nomor 1 Pak Presiden, nomor 2 Pak Wapres, kita menghormati. Ya, dan hari ini kita nggak berebut panggung dengan yang lain. Kami hanya laksanakan tugas tanggung jawab. Mas Ahaye itu begitu tipikalnya. Tugas tanggung jawab lakukan aja.